Ya, maka saudara, kata siapapun, termasuk kata pendeta, kalau nggak alkitabiah, Anda boleh filter dulu, saring dulu, supaya saudara jangan sampai berada di tepi pantai laut untuk dihantam oleh ular naga. Haleluya Yesus. Kami membutuhkan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Kami juga membutuhkan uluran tangan kasih-Mu untuk memegang kami ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada lebih dari segalanya. Lebih dari napas kami. Amin, Tuhan. Sebab kami bernapas bukan karena kami. Engkau yang memberikan napas hidup Amin, untuk kami. Tuhan. Engkau yang buat kami hidup dan Engkau buat Amin, kami ya Allah. mati. Itu firman-Mu Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu kalau kami masih hidup, berarti Tuhan masih memberikan kemurahan. Amin. Agar dalam kemurahan ini kami tidak sia-siakan kesempatan yang masih tersisa untuk kami memandang kepada Kristus, menyerahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Mari Tuhan, sebentar kami juga akan mau dengar firman. Tolong kami, untuk kami boleh diberi pengertian lebih dalam lagi. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat, dan memberikan kekuatan ekstra. Cara fisik hamba-Mu kurang, tapi biarlah roh hamba-Mu kekuatan. Amin, Tuhan. Untuk boleh mengalahkan fisik ini dengan kekuatan dari Amin, roh Tuhan saja. Segala tipu setan dan kuasanya kami sudah tolak itu dalam nama Yesus. Segala pujian kami, segala hormat kami sudah kami persembahkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa bersama, kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat sore, selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita sekalian ya. Shalom, puji Tuhan. Sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Kristus Kepala, Gembala yang baik yang sangat mengasihi kita, sehingga sampai hari ini kita masih merasakan uluran tangan kasih Tuhan. Saya sudah tekankan dalam ibadah yang lalu bahwa kita harus masuk kepada puncak daripada ibadah. Kalau saudara tidak sampai kepada puncak ibadah, Anda akan diturunkan serendah-rendahnya. Bahkan juga tidak heran kalau lubang jurang maut sudah menunggu kehidupan yang tidak meningkat rohaninya. Ya. Lubang jurang maut, tempat iblis dan setan bersama malaikatnya, ya, akan menjadi tempat kita kalau saudara tidak berjuang untuk naik sampai dekat dengan tahtanya Tuhan. Ya. Saya sudah terangkan dalam kebaktian minggu, baik di tempat ini saudaraku, bahwa ibadah itu merampas kita dari dunia ini. Ya, untuk lepas dari dunia sekaligus lepas dari tangan setan dengan kekuatan daripada Tuhan. Maka tidak seorang pun saudara boleh bermain-main dengan yang namanya ibadah selagi ada kesempatan. Ya, saya selalu mengingatkan jemaat maupun hamba Tuhan, jangan main-main dengan yang namanya ibadah, terutama kita sedang dibawa kepada puncak ibadah, ya, bukan sekedar datang ke gereja, tapi kita sedang dipersiapkan masuk dalam puncak ibadah. Saya sudah terangkan, ruangan suci sebenarnya adalah berbicara ibadah,
Ya, dalam ibadah itu kita harus menghargai firman Tuhan. Dalam ibadah itu kita hargai persekutuan. Persekutuan itu dilambangkan dengan pelita emas. Tidak ada di situ kayu, saudara. Emas tulen, ya, itu pelita, ya. Itu emas tulen, 100% emas. Ya. Dan pelita itu alat yang paling sulit untuk dibuat. Karena bentuknya bagaikan bunga badam, saudara. Ya. Itu tidak bisa dicor, nggak boleh dicetak, saudara. Ditempa, saudara. Kadangkala diketok, kadangkala dicongkel, ya. Kadangkala juga harus dipanaskan dengan api, ya, supaya terbentuk bagaikan bunga badam. Persekutuan adalah cara kita, cara Tuhan membentuk kita bagaikan pelita. Ya, sama dengan saudara. Kalau Anda berkumpul seperti ini beribadah, Anda sedang dibentuk. Ya, Anda sedang dibentuk bagaikan pelita emas. Ya, ini saudara. Ya, itu sebabnya kalau udah bicara ibadah persekutuan, tidak ada kata suka atau tidak suka. Kalau Anda nggak suka, Anda akan terlempar keluar. Anda bukan pelita yang bercahaya. Ya. Anda akan menjadi pelita yang bercahaya ketika Anda berada pada persekutuan. Tidak meninggalkan persekutuan itu. Tetapi saudara bersekutu karena Anda sudah ditempa bagaikan pelita emas. Di situ tidak ada suara daging. Tidak ada tanah. Tidak ada kayu. 100% emas murni. Artinya saudaraku, kalau udah berbicara tentang ibadah dalam persekutuan, tidak ada embel-embel lain. Tidak ada motivasi lain. Dan kalau saudara belajar pelita, ada gambar pelita? Ya. Coba tunjukkan dulu gambar pelita saja. Pelita emas, saya mau tunjukkan kepada saudara. Kalau kita berada dalam persekutuan, pelita itu ditempatkan semua sejajar. Ya, ini dia saudara. Ya. Sejajar artinya nggak ada yang boleh menonjolkan diri. Ini dia. Inilah persekutuan yang benar. Ya. Tidak ada yang boleh merasa lebih dari yang lain. Itu namanya persekutuan dalam terang Roh Kudus. Ini dia, ya. Coba ada lihat itu menonjol satu pun? Rata saudara. Ya. Ini kalau kita berbicara ibadah, bicara persekutuan saudara. Kalau ada yang menonjol, ya, dari antara pelita itu, satu pun kalau ada yang menonjol, itu bukan pelita emas. Ya, ada orang menggambarkannya kayak seperti pohon terang. Tidak, saudara. Ya. Yang sesungguhnya aslinya itu sama rata. Ya. Sama tingginya. Ya. Maka jemaat Tuhan, saya selalu mengajak model yang Tuhan tunjukkan itu model yang sesuai dengan firman. Maka saudara, kenapa kita perlu belajar tabernakel? Ya. Saya berulang-ulang mengajarkannya supaya saudara betul-betul mantap. Karena pola ibadah kita, pola kerajaan sorga, saudaraku. Pola persekutuan kita, pola kerajaan sorga. Tak ada satu pun yang boleh melampaui apa yang tertulis. Kalau saudara mau tertolong dalam hidup ini. Jadi menghargai firman Tuhan,
menghargai persekutuan, dan yang puncaknya menghargai hadirat Tuhan. Di mana hadirat Tuhan itu datang? Di mana Anda mau merasakan hadirat Tuhan itu? Saat saudara beribadah dengan benar. Ya. Maka saya selalu tekankan, ya, kemurahan Tuhan kalau kita boleh langsung beribadah seperti ini. Ya, hanya sampai hari ini pemerintah masih membatasi kita. Orang-orang tua belum bisa, saudara. Bukan saya yang bikin peraturannya. Anak-anak tidak bisa, saudara. Kenapa? Ya, karena itu peraturan protokol kesehatan. Kalau ada sesuatu, saya yang ke penjara, saudaraku. Kalau saudara yang main-main, saudara tidak menghargai protokol kesehatan, saya yang ke penjara. Ya, saya tidak mau, saudaraku, gara-gara kelambanan dan kurangnya kita bertanggung jawab. Ya, kalau Anda mengasihi Tuhan, pasti Anda mengasihi gembalamu. Jangan melawan, jangan membantah terhadap penggembalaan. Ya, ini bukan main-main, saudara. Ya, sampai nanti pemerintah mengumumkan kondisi COVID-19 aman terselesaikan, lalu kita bebas sebebas-bebasnya untuk beribadah, dari mulai anak kecil sampai orang-orang tua. Ya, sampai manula. Ya, sebagai gembala saya prihatin, saudara. Mereka tidak bisa beribadah. Tapi kita harus masih patuh dengan aturan yang ada di negara kita ini. Ya, karena Tuhanlah yang mengangkat pemerintah, saudara. Ya, Tuhan yang mengangkat pemerintah. Ya, jadi kalau kita tidak mentaati pemerintah, sebenarnya sama dengan kita tidak mentaati firman Tuhan. Ya, ini harus jelas bagi saudara. Saya melihat hari-hari ini sudah banyak hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan melalui COVID-19. Bahkan baru-baru ini, ya, tim kita, ya, tidak beberapa lama waktunya, istrinya lebih dulu dipanggil. Selepas itu belum lama, nggak sampai seminggu, suaminya dipanggil. Ya, karena apa, saudara? Karena ya memang COVID-19 ini membuat banyak orang berduka, termasuk para hamba Tuhan. Dan saya yakin saudara dapat mengikutinya ya lewat media, medsos, saudara. Ya, ada saudara-saudara kita juga di daerah-daerah tertentu karena menghadapi COVID-19 ini. Ya, makanya sekali lagi saya mengajak saudara, mari ibadah itu merampas kita dari dunia ini, supaya kita dekat dengan tahtanya Tuhan. Saya sudah terangkan itu dalam kebaktian yang lalu, saudara, hari Minggu yang lalu. Ya, karena kalau kita tidak terangkat sampai ke tahtanya Tuhan, setan akan menjangkau kita. Ular naga itu siap. Ya, kalau dalam Wahyu 12, masih saja perempuan itu mengandung, hendak melahirkan kesakitan, sudah diintai oleh ular naga. Ya, belum lahir saja. Ya, belum terwujud saja menjadi anak dari mempelai perempuan itu, sudah diintai oleh ular naga. Ya, dan ini adalah gambaran gereja Tuhan. Ya, sebelum gereja Tuhan sampai menuju puncaknya, kita masih terancam oleh iblis, oleh antikris, saudara. Masih terancam, saudara. Ya, Anda jangan merasa sudah lolos, jangan, saudara. Anda harus waspada terus sampai tiba waktunya pengangkatan itu. Ya, ini paling bahaya yang merasa-merasa ini, saudaraku. Itu paling bahaya di dunia.
Merasa pinter itu paling bahaya. Merasa cantik, merasa paling tampan di dunia. Ya. Merasa kaya. Wah, ini ya, yang merasa ini yang paling susah, saudaraku. Ya. Apalagi masuk dalam perkara rohani. Merasa lebih rohani dari yang lain. Ya. Ini terlalu bahaya dalam pengikutan kepada Tuhan. Ya. Coba lihat, saudara. Orang yang merasa, coba saudara lihat. Merasa kaya, belum ada apa-apanya, ya udah merasa kaya. Jalannya kepetentengan. Ngomong, hidungnya diangkat. Tahu hidungnya diangkat? Ya, untung saya pakai ini jadi nggak nampak, saudara. Ngomong pun hidungnya diangkat. Dalam hati saya, inilah kehidupan orang yang merasa, saudara. Ya. Kita harus belajar sesuai dengan kondisi kita. Ya. Dan juga jangan merasa kuat. Ya. Justru Paulus merasa lemah, maka diberikan kekuatan. Dalam kelemahanlah, katanya. Ya. Jadi Paulus dalam kelemahannya diberi kuasa untuk menjadi kuat. Kalau orang yang kuat nggak perlu ditolong, saudara, sama Tuhan. Ya. Kalau saudara merasa lemah, Tuhan lihat dari sorga, engkau butuh pertolongan. Amin. Amin. Kau merasa kurang, Tuhan lihat dari sorga, engkau butuh pertolongan. Ya. Kau merasa miskin, Tuhan lihat dari sorga, engkau perlu diberikan rezeki lebih supaya engkau diberkati. Ya. Ini konsepnya Tuhan, saudara. Ya. Konsep Tuhan, saya dan saudara betul-betul harus sadar siapa diri kita ini. Ya. Jadi saya tetap mengajak saudara, masuklah, terus meningkat sampai ke puncak ibadah. Ya. Sampai kepada puncak rencana Tuhan. Biar saudara dirampas. Ya. Maka Judas berkata, rampaslah mereka dari dalam api. Ya. Itu jelas, saudara. Ya. Saudara dan saya harus memberi dirimu untuk dirampas. Rampaslah mereka. Ya. Keselamatan kita berhubungan dengan kalau hidup kita dirampas. Judas ya, Judas. Ayat 23. Ayat 22 dulu dimulai. 22. Ya. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ya, terus Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. ya. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Terus. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ya. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Ya. Tentu saudara, kalau disebut rampas, membutuhkan orang lain, membutuhkan tangan yang berulur. Ya. Jadi saya dan saudara bisa dirampas dari dalam api, dari neraka, dari dunia ini. Sekali lagi saya katakan, Tuhan menyediakan ibadah yang sampai ke puncaknya untuk merampas kita. Ya. Makanya tak ada alasan bagi kita untuk tidak menghargai kesempatan. Apalagi saudara yang muda-muda ya.
yang masih diberi Tuhan kesempatan sekaligus protokol kesehatan mengizinkan saudara boleh beribadah. Ini kemurahan Tuhan untuk merampas kita dari dalam api. Ya. Dari dunia ini, saudara. Ya. Untuk sampai kita dekat dengan tahtanya Tuhan. Kalau tidak, kita akan menjadi gereja yang tertinggal. Saya sudah terangkan dalam kitab Wahyu, gereja yang tertinggal itu digambarkan keturunan lain, ya, dari perempuan itu, ya, sama-sama anak, sama-sama keturunannya perempuan, tapi yang posisinya, yang satu dirampas, yang satu lagi tetap berada di tepi pantai. Kondisi rohaninya tetap pada posisi tepi pantai. Itu Wahyu 12 ayat 17 dan 18. Dia akan diserang oleh ular naga iblis. Karena dia tertinggal. Gak ikut terangkat, saudara. Ya. Kenapa? Saya sudah sampaikan dekat dengan pantai laut itu. Karena laut itu menggambarkan orang banyak. Ya. Maka dalam kitab Wahyu 17, air yang banyak. Dan selanjutnya diterjemahkan juga dalam firman Tuhan. Adalah banyaknya manusia, bangsa-bangsa di dunia. Jadi itu adalah gambaran ibadah yang berpatokan kepada orang banyak. Ya. Bukan berpatokan kepada firman Tuhan. Ya. Ibadah dengan berpatokan kata orang. Ya, maka saudara, kata siapapun, termasuk kata pendeta, kalau enggak alkitabiah, Anda boleh filter dulu, saring dulu, supaya saudara jangan sampai berada di tepi pantai laut untuk dihantam oleh ular naga. Ya. Predikat seseorang tidak bisa menjadi pegangan saudara dan saya. Tapi menjadi pegangan saya dan saudara adalah firman Tuhan yang tertulis. Yang alkitabiah. Kenapa selalu saya tekankan dan Bapak Rohani tekankan? Pengajaran mempelai alkitabiah. Supaya kita komitmen. Firman yang kita terima itu harus 100% alkitabiah. Ya, bukan kata orang banyak. Bukan pendapat orang banyak. Bukan tafsiran orang banyak. Tapi adakah tertulis dalam Alkitab? Kalau kita bicara antikris juga harus berdasarkan Alkitab. Bicara sorga juga harus berdasarkan Alkitab. Bicara keselamatan juga harus belajar. Bukan pendapat orang. Teliti dulu Alkitab. Ya. Saya harap jemaat ya jangan gampang men-share apalagi di luar Alkitab. Nggak bisa dipertanggungjawabkan, nanti jadi hoax. Termasuk saya ingatkan jemaat kejadian yang baru-baru ini di Poso. Jangan sampai saudara ikut-ikutan membagikan termasuk
kepada teman-teman seiman saudara, berarti Anda juga ikut menyebarkan teror. Ya. Dengan alasan berdoa pun tidak boleh. Tak perlu itu saudara. Saudara cukup doakan saja. Supaya yang melakukan itu Tuhan ampuni. Amin. Haleluya. Saya aja ngeri lihat. Saya dikirimin tadi waktu saya di mobil. Sampai saya menjerit. Saya bilang sama ibu, gak kuat aku melihatnya. Saya melihat dalam video itu disembelih saudara. Saya pernah KKR ke sana saudaraku. Zamannya Santoso. Saya pernah KKR ke sana. Saya tahu percis daerah itu saudara. Saya sudah jalani daerah itu saudara. Dari mulai kotanya sampai ke kampung-kampungnya. Melewati hutan-hutan saudara. Saya sudah memberitakan Injil ke sana. Saya sudah kuatkan mereka. Supaya mereka bertahan. Ya. Tapi hari-hari ini teror masih kita lihat di sana. Tentu itu semua dari orang-orang yang tidak memahami kehendak Tuhan. Jadi jemaat jangan ikut ya. Kalau Anda ikut berarti saudara membuat orang-orang yang meneror itu bergembira. Karena itu tujuannya. Tujuannya itu. Ya, biar orang pada ketakutan. Biar orang tidak percaya kepada negeri ini, kepada pemerintah ini. Itu namanya teror saudara. Ya. Makanya ya mari saudara-saudara. Jangan kau gunakan medsos. Dengan konsep yang bukan alkitabiah. Anda akan menyebarkan kerugian kepada orang lain. Ya. Anda akan merusak pemahaman orang lain. Ya. Mungkin saudara tidak merasa bersalah. Tapi ketika satu kali orang itu rontok dari imannya, Anda akan dituntut Tuhan pertanggungjawabanmu. Ya. Saya juga khotbah di sini nggak main-main, saudara. Ya. Karena ini ada tuntutan pertanggungjawaban. Kalau saya salah dalam menyampaikan firman Tuhan, Anda tersesat. Yang pertama dihukum kami sebagai hamba Tuhan. Yang menyesatkan saudara. Kalau Yesus berkata orang yang menyesatkan itu lebih bagus katanya. Lehernya diikat tali, ditaruh batu, ditenggelamkan ke laut. Jadi kalau saudara sampai terlibat ikut menyesatkan orang lain, seharusnya saudara dibuang ke dalam laut. Siapapun kita termasuk saya. Makanya di sini perlu kedewasaan rohani. Ya. Saya rasa jemaat Tanjung Uban harusnya udah dewasa semua. Sudah sekian tahun saudara terima firman pengajaran. Ya. Seharusnya saudara sudah mengerti tentang penggembalaan. Ya. Anda sudah harus mengerti orang dewasa itu bagaimana. Orang dewasa itu tidak dicebok-cebok lagi saudara. Orang dewasa itu tidak diangkat-angkat lagi. Ya termasuk kalau orang dewasa secara rohani nggak perlu dibesuk-besuk lagi. Tak usah mengharapkan Pak Gembala datang ke rumah saudara. Kecuali Anda sakit, Anda boleh telepon saya. Ya, ya kalau hanya ya, ini kadang-kadang kan ya kalau jemaat belum dewasa, pikirannya rusak saudaraku. Dia yang berkelahi dengan suaminya dan istrinya, maunya Pak Gembala hadir. Ya. Dia yang punya persoalan dengan sesamanya, Pak Gembala yang harus hadir mendamaikan.
Itu karena nggak dewasa. Kalau dewasa berdamai sendirilah. Datangi orang itu. Ulurkan tanganmu. Kau udah dewasa. Ya. Dan juga jangan coba-coba mengajari gembala. Seolah-olah saudara lebih dari gembala. Ya, saya pernah begitu, saudara. Dia bilang sama saya, Pak, kalau gembala itu begini, begini, begini. Saya bilang, gini aja, kau aja kulantik gembala. Karena kamu udah lebih pintar dari saya. Udah lebih tahu kamu. Kamu aja mulai sekarang jadi gembala. Langsung dia nangis, bukan begitu Amang, bukan begitu Amang. Saya maksudnya itu. Kamu ndak bilang begitu, tapi tindakan kamu sudah begitu. Dan jangan lupa saya bilang sama dia. Gembala itu menurut Efesus pasal 4. Tuhan yang angkat. Bukan karena menonjolkan diri saudara. Termasuk saya. Saya sebenarnya nggak suka jadi gembala. Saya sukanya jadi penginjil saudara. Ya. Saya bukan orang yang tipe duduk diam di satu tempat. Tapi karena kepercayaan Tuhan menggembalakan domba-domba. Saya harus bertanggung jawab saudara. Dan bukan satu gereja yang kita gembalakan. Hari Minggu seperti ini saya tadi aja udah sesak napas. Ya, baru 2 kali khotbah udah gini-gini saya, aduh Tuhan. Gimana saya ke Tanjung Uban? Sampai Tanjung Uban pun saya tertidur tadi di situ tergeletak. Tak sanggup saya. Ya. Habis makan saya tergeletak saudara. Ya. Tapi setelah saya dengar pujian, waduh. Semangat saya bangkit, saudara. Saya bangun. Ya. Saya mohon kekuatan dari Tuhan. Saya berdoa, Tuhan tolong saya. Sanggupkan saya. Makanya saya kalau lihat jemaat kurang serius. Sepertinya menghina penggembalaan. Ya. Kami datang jauh-jauh dari Batam. Kalau Anda yang ada di sini, di Tanjung Uban ini, masih tawar-menawar untuk hadir, saya tanya saudara jemaat dulu, kira-kira bagaimana pendapat saudara? Apakah itu rohani namanya? Apakah itu benar tindakannya? Kita belajar dewasa dulu. Ya, supaya kita memahami kehendak Tuhan dengan benar. Kadang-kadang kan jemaat begitu kan, nuntut gembala untuk lebih saudara. Kalau Anda menuntut kami gembala untuk lebih, saudara yang sudah dewasa harus lebih dulu. Ya. Lebih memperhatikan penggembalaan. Saya kadang-kadang begitu ya. Ya, saya kadang-kadang koreksi saudaraku. Hanya orang berdoa untuk saya, Pak Gembala kami Tuhan, tolong panjang umur. Ngasih vitamin aja nggak bisa. Ya. Korban makan yang bergizi saja nggak bisa. Ya. Tapi kalau doanya, kalau orang Batak bilang marburatak. Tahu marburatak? Tuhan, gembala kami Tuhan, biar panjang umur sehat selalu. Kasih segelintir saja berat untuk gembala. Saya bukan hanya koreksi saudara, termasuk pendeta-pendeta yang saya layani pun saya tegas ngomong sama mereka. Kenapa saudara? Karena kita harus sudah belajar dewasa di dalam Tuhan. Ya. Amin. Mau kan dikoreksi? Nggak sakit hati kan? Ya. Kadang-kadang gini, karena sukanya dengar yang memuji-muji. Ya. 3 datang seperti cambuk dan pedang bermata 2. Nggak terima saudaraku. Ya. Tapi kalau orang dewasa bisa menerima. Kalau anak-anak paling nggak suka yang pahit. Coba kasih obat yang pahit. Setiap kali dia lewat obat yang pahit, trauma dia. Padahal itu yang menyembuhkan demamnya. Siap, lihat. Saya masih ingat dulu anak-anak saya waktu masih kecil.
Harus dipegang mulutnya gini. Baru masukkan sendok. Kok. Baru masuk, saudara. Karena pahit, saudara. Trauma dia. Cucu saya lain, saudara. Kalau dia minum madu, 3 kali berdoa. Karena manis, saudara. Beliau ditunjukkan pakai sendok gini madu. Tanpa disuruh dia langsung doa itu. Langsung Yesus katanya. Sambil entah apa-apa dia bilang masih umur 1 tahun lebih, saudara. Lalu dia minum madu ini. Ya. Kalau belum habis doa lagi. Masuk lagi, saudara. Mungkin sampai 3 kali berdoa dia. Kalau untuk yang manis. Itu anak-anak. Tapi kalau kita orang dewasa, kalau dibilang obat sepahit apapun kita telan. Karena itu akan menyembuhkan kita. Kita tahu itu kebutuhan kita. Orang dewasa itu dapat memilah-milah mana kebutuhannya. Maka firman bagi orang dewasa pun setajam apa, sekuat apa. Walaupun kitab Nabi Yeremia berkata, firman itu seperti godam martel yang menghancurkan bukit batu. Ketika kita diketok sampai hancur, kita kasih kepala kita gini. Hancurkanlah aku, Tuhan. Demi kebaikanku. Haleluya. Itu orang dewasa, saudara. Ya. Tapi kalau kita tidak dewasa, kapan kita sampai kepada puncak ibadah? Kapan, saudara? Tertinggal nanti kita. Ya. Kalau udah tertinggal nggak bisa bilang, saudara nggak bisa. 100% hidupmu dikuasai antikris. Tak ada satu hartamu pun bisa kau pegang lagi. Uangmu yang di bank itu, engkau hanya tinggal menjadi penonton, saudara. Dalam kekuasaan antikris. Maka saya selalu katakan baik kepada orang-orang kaya. Jangan terlambat menggunakan uangmu yang ada kaitannya dengan kerajaan sorga. Supaya kau tidak akan menyesal di kemudian hari. Amsal berkata, pada hari kemurkaan Tuhan, harta tidak berguna. Kebenaranlah yang menyelamatkan. Ya. Kalaupun saudara hari ini cari harta, saya mau katakan kepada saudara, jangan sampai saudara tidak gunakan sebaik mungkin yang ada kaitannya dengan kerajaan surga. Jangan kau kumpulkan harta yang akhirnya menenggelamkan engkau ke lautan api. Maka sampai suratan Yakobus tegas mengatakan kepada orang-orang kaya, menangislah kamu. Nangis kamu orang kaya. Tapi kadang-kadang kalau kita sampaikan begini sama orang kaya, biar bapak pendetanya itu dapat duit katanya. Ya. Saya bersyukur sama Tuhan, yang banyak saya terima berkat Tuhan bukan dari orang kaya, saudara. Terus terang saya bilang, saya banyak diberkati oleh orang-orang sederhana. Ketika saya punya pergumulan di Singapura 5 miliar, saudaraku. Orang yang berkorban untuk menyelesaikannya bukan orang kaya. Mampu memberikan 5 miliar, saudara. Walaupun dengan berangsur-angsur. Sejak itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan lebih kaya dari semua orang kaya. Engkau bisa pakai siapa saja yang sederhana sekalipun. Kalau engkau mau. Makanya saya patokan pelayanan dari dulu. Sekalipun saya mengharapkan orang kaya untuk banyak diselamatkan. Tapi hati saya menaruh kepercayaan bukan kepada mereka. Saya menaruh kepercayaan kepada firman. Yang dapat menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dan saya harap juga jemaat demikian. Engkau percayai firman Tuhan yang dapat menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Belajar mempercayai firman Tuhan itu. Ya.
saya melihat sampai bangunan-bangunan kita sampai hari ini jalan, saudara. Di tengah-tengah COVID-19 ini kita masih membangun, saudara. Masih jalan bangun. Jalan yang benar. Ya. Perputaran uangnya begitu cepat dan kuat. Tapi saya melihat sampai hari ini masih ada berkat Tuhan. Masih tersedia berkat Tuhan. Kehebatan Tuhan itu luar biasa. Saudara, kalau tertinggal nanti nasibnya seperti keturunan perempuan yang lain itu. Coba kita lihat dulu. Wahyu 12 dulu ayat yang ke-17. 17. Ini yang marah itu naga loh ya. Bukan antikris saja. Ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, Ya. lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ini keturunan perempuan yang lain. Anak yang lain. Tadi anak yang dilahirkan yang pertama itu sudah terangkat. Sudah disingkirkan ke tata Allah. Itu menggambarkan gereja yang sempurna. Lolos dari ular naga. Tapi yang mengerikan, saudara, kemarahan setan diarahkan kepada keturunan yang lain dari perempuan itu. Diserang sama iblis. Padahal mereka sudah punya hukum. Sudah memiliki kesaksian Yesus, artinya udah ada pelita yang bercahaya. Tapi ada satu yang belum mereka miliki. Mereka tidak memiliki mezbah dupa. Mereka tidak sampai kepada puncak ibadah. Dan mereka berada, ayat 18 Pak. 18. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Di pantai laut, saudara. Kondisi rohaninya, kondisi ibadahnya di pantai laut. Laut itu tempatnya ular naga. Ada ceritanya ular naga itu di sungai, enggak. Di laut. Kitab Yesaya berkata, saudaraku, ular naga yang ada di dalam laut. Jadi setan itu ingin bercokol di tengah-tengah lautan manusia yang masih senang hidup dalam dosa. Situ dia senang, saudara. Itu tempatnya. Kalau saudara tetap hidup dalam dosa, setan itu suka di situ. Di kumpulan-kumpulan orang berdosa, setan itu menari-nari di situ. Kitab Yesaya, kitab Jeremia, kitab Yehezkiel mengingatkan kita. Jin pun lompat-lompat di sana. Tahu jin? Biasanya para orang-orang yang memiliki ilmu kegelapan itu suka memelihara jin untuk diperintah-perintah, untuk menyakiti orang lain, kadang-kala untuk diperintah untuk membuat seseorang itu sakit, lalu setelah sakit datang lagi ke yang memegang ini, bisa disembuhkan orang yang dia yang bikin sakit. Si jin itu, saudara. Si jin itu juga nanti yang bernama Jun. Yang menyembuh. Itu makanya kalau saudara berdukun, Anda sedang tertipu oleh setan yang sama. Mungkin di sini dia jadi jin, di sini jadi Jun. Ya. Itu kalau orang-orang yang megang kegelapan itu kerjanya gitu. Makanya saya kalau ke kampung-kampung KKR itu, kalau ada yang bilang, si Anu itu Pak pegang hantu panjang. Saya KKR, saudara, karena orang itu datang mau dipukuli masyarakat. Saya bilang jangan. Dia datang sama Tuhan.
untuk bertobat dan menyerahkan hidupnya. Enggak, ini yang pegang begu ganjang itu, katanya. Dari mana kalian tahu? Saya bilang. Coba tanya, saya tanya kalian mana? Ya kamu udah tanya sama dukun itu, Pak, katanya. Bisa nggak dipastikan dukun itu? Panggil sini, saya bilang. Saya berani taruh sama dia. Sampai saya tantang, bilang penting dia buta di tempat ini saya bikin. Karena nama Tuhan Yesus. Langsung muter gitu. Jangan main-main, jangan sakiti orang. Setan yang sama. Memberi penyakit. Setan yang sama juga bisa menyembuhkan. Maka saudara jangan percaya, ya. Spekulasinya dukun jangan percaya. Ya. Ada orang kehilangan uang, tanya dukun. Tapi belum pernah berani, saya belum pernah tahu dia berani langsung nunjuk seseorang itu, udah pasti dia. Di sini disimpannya, nggak ada itu. Kalau betul dia kan, tahulah disimpan orang itu di mana. Ini enggak. Ciri-cirinya begini. Kita yang disuruh cari, saudara. Makanya ngapain berdukun kalau saudara juga cari. Jangan pergilah ke dukun itu. Mungkin ada ini yang pergi nih. Gara-gara hilang duitnya. Hilang uangnya, saudara. Apa kita? Capek, saudara. Ya. Hanya dikasih tahu cirinya begini-begini. Akhirnya kita curiga sama tetangga kita. Yang lucunya suami istri curiga. Yang berjenggot, katanya, suamiku berjenggot. Katanya. Curiga sama suaminya. Suaminya yang ngambil uangnya, saudara. Akhirnya terjadilah perkelahian. Kehilangan cinta dan kasih. Hanya gara-gara dukun. Ya. Kita kan banyak menangani itu, saudara, di daerah kita Tapanuli. Kebetulan gembala kita di sana itu Pak Simarmata, sekaligus polisi, saudara. Ya. Beliau selalu konsultasi sama saya, ya, menghadapi jemaat, kondisi jemaat di tengah-tengah kehidupan yang seperti itu. Bahkan ada yang sampai dikucilkan, diusir dari kampung itu, saudara. Ya. Padahal mereka tidak pernah melakukan hal-hal yang demikian, saudara. Ya, tapi sekarang mereka sudah diberkati Tuhan. Mereka dekat dengan tempat ibadah kita, ya. Jadi sehingga mereka lebih diberkati. Sekarang udah punya rumah, mulai beli tanah ladang, sehingga hidup mereka sejahtera dan juga bisa beribadah dengan bebas. Ya, ya, ini puji Tuhan loh. Sampai jemaat kita bisa lepas tradisi loh. Tidak gampang di Tarutung sana di Tapanuli orang lepas tradisi. Gampang, saudara. Tapi jemaat kita bahu membahu, ya. Walaupun mereka tidak banyak, mereka bersatu hati. Kalau ada yang meninggal, ada yang menikah, ada yang melakukan sesuatu, mereka sehati melakukan. Coba kalau kita di Tanjung Uban sehati semua, apa yang nggak bisa kita buat? Segini banyak kita. Mau bikin apa? Mau menikahkan ini pengerja, gampang. Makanya pengerja sini baik-baik sama jemaat. Biar dinikahkan saudara di sini. Mana ada yang amin, saudara? Ya. Saya diumumkan aja semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, harus semua masak. Siapa mau korban B2? Siapa mau korban B1? Kan gitu kan? Bukan mah. Saya rasa kalau semua berkorban, mana ada yang nggak bisa kita kerjakan bersama. Mau menikah orang, sanggup, saudara. Nggak usah saudara pulang kampung. Di sini ada orang tuamu. Tapi tempatkan jemaat ini sebagai rekan sekerja sekaligus orang tua. Doakan mereka. Saya dulu paling suka mendoakan jemaat, saudara. Waktu saya pengerja. Dan saya tahu kekuatan doa itu membuat jemaat diberkati dan mengasihi kita. Makanya saya pindah dari air molek itu. Jemaat menangis, meraung-raung seperti anak kecil. Salah satu penetua kita yang pernah tersinggung dengan khotbah saya. Saat dia tahu saya mau pindah ke Jambi.
Dia datang ke rumah Pak Gembala di situ. Mana penginjil itu, Amang? Pak Gembalanya bilang sudah berangkat. Baru dia bawa tas ke sana, kata. Dia putar dari jalan lain. Hampir 500 meter, saudaraku. Dia turun dari sepeda motornya. Dia sujud menyembah begitu. Saya tidak tambah-tambahi, saudara. Dia sujud menyembah. Dia bilang, Pak penginjil, ampunilah saya. Saya menyakiti hati Bapak selama Bapak di sini. Ya. Saya bilang, Pak Penetua, saya sudah ampuni Bapak sebelum Bapak hadir datang di sini. Tapi walaupun demikian saya mau berangkat. Saya mendoakan Bapak dan Bapak juga mendoakan saya. Lalu dia kasih 2 buah sarung, saya masih ingat. 2 buah sarung. Sebagai rasa tanda maafnya. Saya harus terima sarung itu. Tapi Bapak itu udah meninggal sekarang. Ya. Tapi dia akhirnya menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala sidang. Lalu meninggal. Tapi sebelum dia meninggal, saya masih sempat berkunjung ke pelayanannya. Setelah dia jadi hamba Tuhan. Ya. Jadi jemaat pun bisa meraung-raung. Merasa kehilangan kita. Kalau kita banyak mendoakan mereka. Ya. Banyak memperhatikan mereka. Ya. Sedih mereka kita tinggalkan. Ya. Dan saya alami itu, saudara. Ya. Sekalipun mereka tidak bisa memberi banyak uang kepada saya. Tapi saya menghargai cinta kasih mereka. Yang mendorong. Sampai sekarang saya akrab dengan mereka. Sebagian mereka sudah ada jadi gembala sidang, sering telepon saya. Pak, tolong datanglah ke gereja kami. Kunjungilah kami di Air Molek ini. Saya bilang saya nggak ada waktu. Ya. Bahkan dari antara mereka saya dengar ada yang musibah. Rumahnya terbakar, 2 anaknya terbakar hidup-hidup, saudara. Waktu saya dengar itu saya menangis, meraung-raung, saya menjerit-jerit, mohon kemurahan Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga itu. Sampai sekarang kami masih menjalin hubungan yang baik dengan jemaat-jemaat yang pernah saya layani dan saya tinggalkan. Maka saya harap pengerja-pengerja di sini tinggalkan sesuatu yang baik. Ya. Tinggalkan sesuatu kenangan yang indah. Pelayanan yang memuliakan Tuhan. Ya. Termasuk jemaat. Kalaupun pindah dari gereja ini, tinggalkan satu kenangan yang baik, yang manis. Untuk diingat jemaat yang lain. Ya. Termasuk kalau kita dipanggil Tuhan. Harus ada yang dikenang oleh teman-teman sejemaat. Ya, kita nggak tahu umur kita ini berapa lama lagi. Ya. Tapi paling tidak ada sesuatu yang diingat orang lain, sesuatu yang baik. Yang bisa dikenang orang lain. Karena kita melakukannya dengan setia. Haleluya. Termasuk saya rindu. Saya bilang sama istri dan anak-anak saya. Kalian sudah waktunya untuk kader. Mana tahu Bapak. Ada apa-apa yang Tuhan inginkan terjadi. Ya. Maka mungkin di waktu yang akan datang. Anak saya akan sering khotbah di sini. Ya. Maka jemaat belajar menerima. Ya. Saya sudah persiapkan mereka, saudara. Ya. Baik secara firman Tuhan maupun secara organisasi. Ya. Supaya mereka ikut ambil bagian. Tapi saya ingin masih lebih lama hidup, saudara. Saya minta jemaat mendoakan. Biar Tuhan kasih saya lebih lama hidup. Dapat melihat saudara bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin. Amin. Tapi saya tidak mau bodoh, saya tidak mau terlambat. Maka saya bilang, ya,
Nanti hari Selasa anak saya datang ke sini untuk memasang loudspeaker di kiri dan kanan, saudara, untuk persiapan Natal kita, saudara. Ya. Tapi mungkin di hari-hari akan datang, mereka juga akan sekali-sekali untuk menggantikan saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Dan saya yakin saudara pasti diberkati. Kalau anak saya sabar itu di Australia sudah biasa khotbah. Ya. Tapi kalau di sini dia nggak mau karena bapaknya masih ada. Ya. Saya tanya Pak Ambarita, gimana anak saya berkhotbah? Ambarita bilang, bagus Pak. Kemurahan Tuhan mengikuti caranya Bapak dalam pelayanan ini. Ya, dan saya yakin ya, kan nggak jauh Bapak dari anaknya kan. Ya, dan saya yakin saudara juga akan diberkati Tuhan. Tapi ini bukan pesan karena saya mau meninggal, tidak ya. Jangan salah diartikan saudara ya. Tapi saya mau semua berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya. Ini namanya kan sama dengan saudara. Kalau saudara misalkan toke, jualan, ya persiapkanlah anak-anakmu kalau mereka sudah menuju kepada kedewasaan. Ya. Kalau mereka mau untuk tinggal bersama saudara, kecuali mereka merantau pergi ke kota lain, ya. Ya, alangkah senangnya saudara kalau saudara melihat anak-anak saudara juga sudah bisa bertanggung jawab. Saya rasa saudara sudah siap kapanpun dipanggil Tuhan. Kalau anak-anak saudara sudah siap. Tapi kalau belum, saya yakin saudara masih berkata, Tuhan, belum siap aku. Belum siap anak-anakku. Kalau udah siap semua, saya yakin kapanpun Tuhan menutup mata kita, kita siap. Ya. Jadi kita tidak mau sekali lagi tertinggal. Maka kita harus naik terus dalam ibadah yang menuju kepada kesempurnaan. Kenapa harus ibadah itu? Karena ibadah itu merupakan bagaikan tempat berbaring. Kalau Anda beribadah, sebenarnya Anda sedang dekat dengan Tuhan, dengan tempat perbaringannya Tuhan. Bukankah pemazmur berkata, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Di padang rumput yang hijau. Daud paling banyak menyadari Tuhan itu, ibadah itu bagaikan dia menemukan tempat berbaring. Kenapa saudara? Karena pada puncaknya gereja Tuhan harus meningkat secara ibadah sampai dekat dengan tahta dan memiliki tempat berbaring. Alkitab memberikan petunjuk dalam kitab Rut. Ketika Rut sudah berhasil keluar dari Moab dibawa oleh Naomi. Dia sudah berhasil memungut jelai-jelai. Tapi Naomi memberikan nasihat kepada Rut. Masih ada lagi yang harus kau lakukan, Rut, supaya kau berbahagia. Saya mau katakan saudaraku, Rut adalah gambaran gereja yang berasal dari kafir. Sudah meninggalkan hidup lamanya. Sudah meninggalkan sanak saudaranya. Sudah meninggalkan negerinya untuk mengikut Naomi pulang ke Bethlehem. Sudah mendapatkan gandum, jelai-jelai gandum. Ternyata belum puncak kebahagiaan.
Sama dengan kita, memang kita udah bertobat, udah tinggalkan hidup lama. Sudah menerima firman, itu belum puncaknya. Puncaknya saudara harus sampai menemukan tempat peristirahatan. Maka dalam Rut pasal 3, coba kayak mau mengajak saudara dulu, biar saudara bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ayat 1 dimulai. 1. Lalu Naomi, mertuanya itu, berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Mencari tempat perlindungan supaya engkau berbahagia. Jadi puncaknya saudara harus temukan tempat supaya engkau berbahagia. Itu harus kita temukan. Ya. Jadi nggak sekedar Kristen aja. Tapi kita menjadi orang Kristen sampai menemukan kebahagiaan. Baru namanya Kristen yang benar. Kalau Anda jadi orang Kristen jauh dari kebahagiaan, waduh. Apa yang saudara mau banggakan? Seharusnya kita jadi orang Kristen, orang percaya yang dekat, yang menemukan kebahagiaan itu. Maka saudara, Naomi berkata, ya, ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia. Apa kebahagiaan yang tertinggi? Berarti Rut harus mendapatkan penebus yang sekaligus suami bagi dia. Dan Naomi tahu itu ada pada diri Boas. Dialah yang berhak menebus Rut supaya berbahagia. Artinya, puncak dari kebahagiaan gereja adalah jadi mempelai Tuhan. Supaya jadi mempelai, apa yang harus dimiliki oleh gereja Tuhan? Penebusan. Sekaligus setelah mendapatkan itu, maka dia harus datang ke tempat yang tepat. Ayat 2. Sekarang, bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Iya, atau saudara kita, atau yang berhak menebus kita terus. Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Iya. Ayat 3. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu, tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Iya. Ayat 4, perhatikan. Jika ia membaringkan diri tidur, Jika ia membaringkan diri tidur terus. haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Supaya Rut berbahagia, dia harus temukan tempatnya Boas berbaring. Perhatikan baik-baik. Saya mau katakan ibadah mengangkat saudara untuk sampai kepada tempat perbaringan yang disediakan Tuhan. Minggu yang lalu saya katakan ibadah merampas kita dari dunia ini untuk masuk ke surga. Tapi sore ini saya tekankan saudara kelanjutannya. Ibadah membawa saudara untuk menemukan tempat perbaringan yang aman, tenang, dan nikmat. Perhatikan baik-baik.
kata Naomi. Setelah kau temukan tempat itu, datanglah dekat. Setelah itu singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Ini menggambarkan kita datang kepada ibadah sampai menikmati. Bagaikan kita tidur dekat kakinya Tuhan. Kita merendahkan diri di bawah kakinya Tuhan, itu juga berbicara bagaimana kita hidup menyembah Tuhan dalam suatu kerendahan hati yang sangat dalam. Singkapkanlah. Bahkan di sini dikatakan selimut dari kakinya. Dan berbaringlah di sana. Maka ia atau Boas akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Dengan kita mengambil tempat di bawah kaki Tuhan, kita akan dapat mengerti kehendak Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan itu, Tuhan kasih anugerah, bonus untuk memahami kehendak Tuhan. Tapi dengan syarat, suka di bawah kaki Tuhan. Suka menyembah. Ya menyembah itu jangan hanya di gereja. Menyembah itu bukan hanya karena kita mau melayani di tempat ini. Tapi saudara, izinkan saudara tetap menikmati hadirat Tuhan dimanapun Anda berada. Haleluya. Apa berkat yang Anda terima? Anda akan mendapatkan. Boas akan memberitahukan kepada Rut apa yang harus dilakukan. Saya mau katakan tempat perbaringan yang Tuhan sediakan. Kalau Anda ada di sana, menentukan Anda bisa nangkap kehendak Tuhan atau tidak nangkap. Seharusnya gereja Tuhan hari-hari ini harusnya ada di sana. Supaya ngerti apa yang mau kita lakukan di kesempatan terakhir ini. Karena kalau kita sudah menemukan tempat berbaring, kita nggak liar lagi. Kita nggak mengembara. Jangan seperti Sulamit dalam kitab Kidung Agung. Sulamit seharusnya orang yang istimewa bagi Raja Salomo. Tapi sayang sekali. Orang yang istimewa bagi Raja Salomo ini tidak memahami tempat perbaringan. Dengan kata lain, Sulamit kurang memahami yang namanya penggembalaan. Yang namanya ibadah. Akhirnya apa yang terjadi? Kidung Agung pasal yang pertama. Kidung Agung pasal yang pertama. Coba kita lihat dulu ayat 7. 7. Iya. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda menggembalakan domba, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Oh, jadi gak paham Sulamit di mana tempat domba-domba berbaring. Karena dia nggak memahami tempat berbaring. Apa yang terjadi dalam hidupnya? Terus? Karena mengapa aku akan terjadi serupa pengembara? Pengembara. Liar, saudara. Orang yang tidak memiliki ibadah yang memuncak, saudaraku.
Tidak ada tempat berbaring. Dia tidak ngerti tempat istirahat, tempat ketenangan. Dia berkata, karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara. Padahal dia dekat dengan yang lain. Coba terus. Dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu. Dekat. Punya teman-teman. Tapi sayang sikap hidupnya serupa dengan pengembara. Atau ngerti nggak pengembara? Tak ada tempat berteduh. Tak ada ketenangan. Ya. Dan ketika dia seperti pengembara, waduh. Coba kita lihat dulu ayat 6. 6. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam. Ya, akibatnya mengembara itu tidak ada tempat berteduh. Jadi hitam. Terus. Karena terik matahari membakar aku. Ya, terik matahari. Karena nggak ada tudungnya. Makanya dengan tergembala, saudara. Sebenarnya Tuhan menudungi kita. Biar kita jangan hitam. Hitam ini lambang dosa. Hitam aku. Sampai dia dimarahi oleh putra-putra ibunya. Termasuk karena dia melalaikan tugasnya. Anehnya saudara, sudah hitam bela diri lagi. Ayat 5. 5. Memang hitam aku, tetapi cantik. Stop dulu. Sudah dalam dosa, dalam kuasa kegelapan. Ngaku cantik, saudara. Merasa cantik lagi. Memang aku hitam. Tapi siapa yang nilai saudara cantik? Saudara atau orang lain? Saya tanya dulu, siapa yang nilai? Ini kan aku ngaku cantik ini. Memang aku hitam. Ini membela diri, sudah dalam hidup dalam dosa. Masih membela diri. Tapi saudara, Tuhan masih menyediakan tempat berbaringan. Asal saudara dan saya mau mendekat. Seperti Rut mendekat ke tempat berbaringannya Boas. Dia singkatkan selimut di bawah kakinya. Dia tidur di situ. Sampai Boas nanti bertanya, siapakah engkau? Aku adalah Rut hambamu. Kembangkan sayapmu, kembangkan tudungmu. Berikan aku perlindungan. Seharusnya kita sadar ketika kita bagaikan kehidupan yang mengembara, pasti kita akan terjebak dengan yang namanya terik matahari. Kegelapan, hitam. Saudara, kalau kita mulai liar tanpa hidup digembalakan dengan baik. Saya mau katakan dosa lain sudah ngintip. Karena masih tergembalanya kita, tertolong kita. Ada rem dari Tuhan untuk membuat kita tidak terjerumus. Ya.
baik pribadi kita maupun nikah kita. Mungkin hampir-hampir jatuh dalam dosa. Tapi saya yakin Tuhan akan cegah kita untuk tidak sampai berbuat dosa. Amin. Amin. Mungkin hampir-hampir jauh dari Tuhan. Tapi saya katakan kepada saudara, tempat perlindungan yang disediakan, tempat perbaringan yang kita temukan di bawah kaki Tuhan Yesus, itu akan menjadi berkat bagi kita, menjadi perlindungan bagi kita semuanya. Haleluya. Tapi kalau tidak, terik matahari akan membakar kulit kita menjadi hitam. Saya seringkali mengatakan justru karena kita orang berdosalah, kita membutuhkan Tuhan Yesus Kristus. Justru karena kita berdosalah, maka harganya korban Kristus jadi mahal bagi kita. Kalau saudara merasa orang benar, Yesus itu kurang berharga dalam hidup. Tapi kalau saudara merasa bahwa saudara adalah orang-orang yang pernah berbuat dosa, yang membutuhkan pengampunan, yang membutuhkan pembenaran, saya yakin Yesus itu menjadi sangat berharga dalam hidupmu. Dia menjadi sangat berharga bagi kita. Haleluya. Haleluya. Jadi Sulamit menyadari kenapa dia hitam. Kenapa dia seperti pengembara, saudara. Karena dia tidak mengerti pada waktu itu di mana tempat berbaring, di mana tempat penggembalaan. Maka di sini dikatakan, di mana Kakanda menggembalakan domba? Di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara? Kenapa dia bertanya? Karena dia tidak paham betapa besarnya arti sebuah penggembalaan. Betapa besarnya arti sebuah tempat berbaring dan ketenangan dalam ibadah. Makanya Daud berkata, pemasmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Makanya kalau saudara beribadah, itu lebih dari obat penenang, saudara. Haleluya. Sehebat apapun kekacauan pikiran kita, perasaan kita. Tapi kalau kita sudah menemukan ibadah dan menikmati ibadah itu, Roh Tuhan dan firman akan memberikan ketenangan. Saya seberat apapun pikiran dan pergumulan saya, kalau saya sudah datang di kaki Tuhan, aduh, semua selesai. Sepertinya semua beres. Tahu dalam ibadah ini, kalau saya sudah naik ke mimbar ini, saya lupa bahwa kesehatan saya sedang problem, saudara. Makanya saya harus khotbah dengan sepatah-sepatah kata sekarang untuk menahan ya, supaya saya mampu napas saya supaya lebih kuat untuk bisa bertahan. Ya. Saya rindu seluruh jemaat Tuhan. Berikanlah hidupmu dirampas sama Tuhan melalui ibadah. Dan berikanlah hidupmu mendapatkan ketenangan lewat ibadah. Haleluya. Dalam nikah kita banyak persoalan. Ya. Dalam nikah seringkali banyak kesalahpahaman baik dalam suami dan istri. Dalam bisnis kita juga mungkin banyak persoalan. Tanpa kita sadari kadangkala kita hampir putus asa. Tanpa kita sadari mungkin kita kecewa melihat keadaan. Tapi datanglah kepada Tuhan. Dengan beribadah kepada Tuhan. Tuhan sediakan tempat peristirahatan untuk hidup saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Ya. Sepanjang minggu saudara sudah letih.
dalam usaha dan bisnis saudara. Tapi biarlah ambil keputusan. Dengan ibadah, semua terselesaikan. Haleluya. Dengan ibadah saudara, saudara akan menemukan jalan keluar. Dengan ibadah saudara, saudara akan temukan berkat dan rezeki dari Tuhan. Saya harap seluruh jemaat makin meningkat dalam ibadahnya, agar saudara sendiri dapat menikmati. Pemazmur 27 berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Hanya satu yang diinginkannya, diam di rumah Tuhan seumur hidup. Ngapain dia di rumah Tuhan? Kalau Mazmur pasal 27 ayat 4 berkata, dia bukan sekedar duduk-duduk di rumah Tuhan, diam di rumah Tuhan. Tapi di sini dia katakan, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Jadi dia bukan sekedar datang ke gereja, tapi dia datang untuk menyaksikan. Kenapa dia bisa menyaksikan? Karena dia nikmati kebersamaan dengan Tuhan itu, dia nikmati. Kemurahan demi kemurahan. Saya yakin menjadi nikmat dalam ibadah, karena saudara menikmati kemurahan Tuhan. Jadi nikmat saudara. Kemurahan Tuhan yang memberi saudara kekuatan, penghiburan. Wah, itu kemurahan Tuhan. Umur yang panjang. Semangat yang terus menjadi baru. Pengharapan yang selalu tertuju pada Tuhan. Kalau saudara punya pengharapan yang selalu tertuju kepada Tuhan, saudara nggak putus asa. Di tengah-tengah gelombang ekonomi yang tidak menentu ini, pengharapanmu kepada Kristus membuat engkau bisa bertahan. Hari esok pasti lebih diberkati lagi daripada hari ini. Haleluya. Sehingga saudara dengan tidak putus asa menutup usahamu, bisnismu. Ya. Tapi saudara menunggu terus sampai terjadi pemulihan. Haleluya. Hari ini gagal, besok ulangi lagi. Terus ulangi. Sampai saudara menemukan kasih dan kuasa dan mujizat Tuhan yang menyertai hidup. Haleluya. Ya. Saya di tempat pelatihan selalu punya konsep demikian. Kalau hari ini dia mati kan ya, saya selidiki terus apa penyebab kematiannya. Mati lagi saya selidiki terus. Tapi sekarang udah aman saudara. Kalau ikan mas bisa hidup di sungai jeram, itu bukan main-main saudara. Ya. Itu sudah proses ulang mengulang. Ya. Karena saya rindu saudara membuat sesuatu yang mendatangkan berkat kepada orang lain. Ya. Sekarang ya hanya belum sempurna semua. Nanti kalau sempurna, jemaat boleh datang sana. Ambil tapi bayar di situ. Harga modal saudara. Ya. Supaya kita bisa bagi kepada orang lain yang membutuhkan. Ya. Ada banyak orang yang harus perlu kita dukung. Ada banyak hamba Tuhan yang perlu kita berangkatkan. Ya. Hari ini Pak Atapi ada di Medan, Sumatera Utara. Mungkin dalam waktu singkat beliau juga diberi tanggung jawab untuk melayani saudara-saudara kita di Baligi dan sekitarnya. Ya.
tentu hidup mereka, kebutuhan mereka, kita harus pikul dari sini, ya, supaya mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan baik. Saya rindu sidang jemaat. Sekali lagi, mari, jangan serupa pengembara. Anda bukan pengembara. Anda sudah menemukan Yesus Kristus. Tempat Anda bisa berbaring dengan tenang. Haleluya. Duduk diam di kaki Tuhan. Dan Tuhan akan berkata, ini anakku yang kau mau lakukan. Dia akan berkata kepadamu, aku akan datang segera. Dia akan berkata, ini yang masih kurang. Lakukanlah ini, supaya kau tidak tertinggal. Saya yakin dengan lemah lembut Tuhan akan berkata kepada kita. Mengingatkan kita apa-apa yang kita butuhkan dalam menyambut kedatangan Tuhan. Haleluya. Dia akan berbicara kepada saudara dan saya. Ini anakku. Sama kepada seperti Ruth. Naomi berkata, dengarkan apa yang harus kau lakukan. Boas akan berbicara, ini yang kau harus lakukan. Hei Ruth, pulang ke rumah mertuamu. Aku akan urus nanti semua sampai beres. Kepada penebus yang lebih dekat lagi. Kalau dia tidak mau, aku akan menebus engkau. Dengan kata lain saudara, semua persoalan Ruth selesai. Amin. Mau saudara semua persoalan saudara selesai? Tuhan selesaikan. Bukan besok, tapi hari ini engkau diselesaikan. Dimulai dari hatimu. Bereskan, minta Tuhan turun tangan menjamah engkau. Haleluya. Haleluya. Sampai di sini dulu. Kita lanjutkan dalam kebaktian kita yang akan datang. Kita bersyukur sama Tuhan. Kita bersyukur. Karena Tuhan itu begitu baik. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kasih setiamu dan kasih sayangmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Betapa Engkau mencintai kami. Kami mensyukuri Tuhan. Kau telah merampas hidup kami. Supaya kami tidak tetap tinggal di tepi pantai. Terima kasih Tuhan. Siapakah diri kami? Kau rampas kami dari dalam api. Kau bawa kami naik. Dekat dengan tatamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami hitam, terlalu banyak kesalahan-kesalahan di masa lalu hidup kami, tapi kami bersyukur Engkau menyediakan tempat peristirahatan kepada kami. Kami bersyukur lewat ibadah Tuhan tenangkan jiwa kami dari kekacauan, dari persoalan-persoalan hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan apakah kami balas semuanya? Dengan apakah kami balas kemurahan Tuhan? Tak dapat kami balas. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami.
Bawa kami dekat dengan tahta-Mu. Bahkan berikan kami kesempatan diam di doa kami. Beritahukanlah kepada kami apa yang mau kami lakukan, agar kami tidak tertinggal, agar kami tidak binasa. Beritahukanlah kepada kami lewat firman. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup kami, nikah kami, saudara-saudara kami, semua jemaat ini Tuhan siap untuk dianggap. Amin. Haleluya. Kapanpun Tuhan datang, tolong kami semua. Haleluya. Tolong. Terima kasih Tuhan. Kami sudah diberi kesempatan memuji menyembah. Kami sudah diberi kesempatan untuk memberi hormat. Kami juga diberi kesempatan dengar firman. Sekalipun kadangkala tajam seperti pedang bermata dua, supaya kami dapat dipisahkan dari dunia. Amin Tuhan. 100% menjadi milik. Amin. Berkati saudara-saudara kami semua yang boleh hadir saat ini. Kami juga berdoa untuk yang manula, supaya mereka juga di hari mendatang bisa kembali beribadah. Amin Tuhan. Kami yakin dengan hikmat dan pertolongan Tuhan, baik melalui pemerintah kami, sehingga semua bisa berjalan dengan baik, termasuk anak-anak kami Tuhan, supaya tidak ada yang tertinggal. Semua Tuhan tolong. Hamba berdoa kalau ada jemaat-Mu yang sakit, bahkan yang terbaring di rumah sakit, terutama karena COVID-19, Tuhanlah yang menjadi pertolongan. Amin. Kami juga berdoa secara kebutuhan jemaat. Tuhan yang menyediakan rezeki kepada mereka. Berkatilah usaha pekerjaan mereka. Amin. Baik mereka yang ada di Tanjung Uban, di luar Tanjung Uban, di luar negeri, buka jalan, semuanya berkecukupan karena anugerah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami Indonesia, dari mulai pusat Bapak Presiden kami sampai wakil presiden, para menteri, pejabat tinggi, pemerintah daerah, kabupaten, kota, kecamatan, desa, semuanya Tuhan tolong. Kami berdoa khusus untuk pilkada yang sudah menanti tanggal 9 ini. Kami berdoa biar jemaat juga memiliki saluran politik kepada yang tepat dan benar, yang mengerti perlindungan, yang mengerti tanggung jawab NKRI, supaya kami tidak salah pilih Tuhan. Kami berdoa untuk khususnya Provinsi Kepri, supaya ke depan kami dapat lebih baik lagi beribadah dan secara ekonomi. Kau berkati juga di kabupaten kota ini, semua berjalan dengan baik, terutama kami dalam gereja ini, biarlah tetap ada perlindungan Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami di Poso yang sedang mengalami aniaya, teror, ketakutan. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, berikan mereka penghiburan dan pertolongan. Biarlah karena salib mereka merupakan mereka dapat menyerahkan hidup mereka dalam tangan Tuhan. Ampunilah yang melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap mereka. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa mengubah semua teroris itu dengan hati mereka, dengan Roh Kudus. Roh Kudus. Kami berdoa dari tempat ini, bahkan untuk seluruh wilayah Indonesia
TNI, Polri, dan semua pejabat. Lindungi mereka. Kami juga berdoa untuk penyelesaian COVID-19. Terserah Tuhan dengan caramu bagaimana. Kalau Tuhan ingin lewat vaksin, terserah Tuhan. Tapi kalau Tuhan ingin lewat cara yang lain, terserah Tuhan. Kami tahu tangan Tuhan tidak kurang panjang. Berkatilah jemaat-Mu. Lindungilah mereka ketika mereka beraktivitas. Di kerumunan orang banyak. Di pasar sedang berjualan. Di pabrik-pabrik sebagai karyawan. Apapun pekerjaan mereka. Hamba berdoa perlindungan Tuhan. Kau nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami mau tinggalkan tempat. Hamba-Mu juga mohon penyertaan dan pertolongan. Berkat-Mu dicurahkan atas kami. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dan bawalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih daripada Bapa Surga, penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus, ada menyertai memberkati saya dan saudara, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita adalah keluarga satu dalam rohnya, satu pengajaran, satu di dalam ikatan kasih Bapa. Kita keluarga keluarga Allah. Sebelum saudara tinggalkan tempat ini, ada pengumuman dari saya. Karena Natal